Kita semua belajar di sekolah soal kerajaan pertama Indonesia. Tapi gimana kalau nama yang kita kenal itu keliru? Yap, Kerajaan Kutai. Udah hafal di luar kepala kan? Pertanyaannya, apa itu beneran namanya? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Cerita aslinya ternyata jauh lebih seru dan kompleks. Jadi, semua petunjuk kita itu cuma dari 7 pilar batu ini. Namanya Yupa. Ini penting banget loh. Penemuan Yupa ini jadi penanda Indonesia resmi masuk ke zaman sejarah. Di Yupa ini disebutin silsilah raja-rajanya. Ada Mulawarman, ayahnya Aswawarman, dan kakeknya Kudungga. Tapi anehnya, dari 7 Yupa itu, gak ada satupun yang nulis nama Kutai. Loh, terus namanya dari mana dong? Nah, ternyata Kutai itu nama pemberian sejarawan modern. Tapi ada naskah lain yang menyebut nama yang beda, Martapura. Jadi, untuk amannya, sejarawan sekarang menyebutnya Kutai kuno. Tapi, lupain dulu soal nama. Isi Yupa ini keren banget. Yupa ini ngasih gambaran betapa makmurnya kerajaan ini lewat sedekah besar dari Raja Mulawarman. Dan sedekahnya ini nggak main-main loh, jumlahnya 20.000. Ekor sapi, ini tuh cara flexing zaman dulu buat nunjukin betapa kaya dan kuatnya kerajaannya. Kekayaan ini bikin masyarakatnya maju, dengan kaum pendeta yang pintar dan upacara keagamaan yang super megah. Ini nunjukin adanya perpaduan budaya yang asik banget. Tradisi lokal Austronesia nyampur sama pengaruh dari India. Jadi walaupun Kudungga yang merintis, anaknya Aswawarman yang dianggap benar-benar mendirikan dinasti kerajaannya. Tapi, abis zaman keemasan Raja Mulawarman, ceritanya kayak hilang gitu aja. Lenyap dari sejarah selama 1000 tahun lebih. Ratusan tahun kemudian, di lokasi yang sama, muncul sebuah kekuatan baru. Dan inilah yang mengubah segalanya. Kesultanan Islam Kutai Kertanegara yang makin kuat akhirnya menaklukkan kerajaan Hindu kuno ini dalam sebuah pertempuran. Nah, dari penaklukan inilah muncul petunjuk paling kuat. Nama kerajaan kuno itu kemungkinan besar memang Martapura. Oke, jadi kenapa ini penting buat kita sekarang? Ini bukan cuma soal nama, tapi ada hubungannya sama masa depan Indonesia. Karena lokasi kerajaan pertama Indonesia ini sekarang jadi lokasi ibu kota Nusantara. Kebetulan yang menarik banget kan? Ini ngingetin kita kalau nenek moyang kita itu kreatif. Mereka nggak cuma niru, tapi mengadaptasi jadi sesuatu yang khas Nusantara. Ini jadi bukti kalau sejarah itu nggak statis. Kira-kira fakta sejarah apa lagi ya yang bakal kita temukan kembali?